Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 20 ayat 1 dilanjutkan ayat 11 sampai 18. Pada hari Minggu Paskah, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, Maria menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, maka ia berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Tuhanlah yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Hari ini kita merayakan pesta Maria Magdalena. Injil kali ini terjadi setelah kematian Yesus. Maria pergi ke makamnya pagi-pagi sekali ketika hari masih gelap. Ketika Maria tiba di kubur, batu di pintu masuk kubur telah disingkirkan. Maria segera berlari dan menemukan Petrus dan murid lain yang dikasihi Yesus dan memberitahu mereka apa yang ia temukan. Maria percaya bahwa seseorang telah memindahkan tubuh Yesus dari kubur. Maria ingin mereka mengembalikan jenazah Yesus ke makam. Kemudian Maria segera kembali ke kubur. Namun Yohanes tidak mengatakan bahwa Petrus dan murid yang lain itu mengikutinya ke kubur. Maria berdiri di luar makam sambil menangis karena kehilangan sahabat dan gurunya. Maria telah kehilangan Yesus saat Yesus wafat. Sekarang Maria juga telah kehilangan tubuh Yesus. Kemudian Maria membungkuk dan mengintip ke dalam kubur. Maria terkejut melihat dua malaikat duduk di dalam kubur, satu di kepala dan satu di kaki tempat tubuh Yesus dibaringkan. Malaikat bertanya kepadanya, "Ibu, mengapa kau menangis?" Maria berkata, "Mereka telah mengambil tubuh Tuhanku dan aku tidak tahu di mana mereka meletakkannya." Saudara-saudari, setelah Maria mengatakan ini, dia berbalik dan melihat seorang pria berdiri di sana. Itu adalah Yesus, namun dia tidak mengenalinya. Yesus kemudian bertanya kepadanya, "Ibu, mengapa kamu menangis? Siapa yang kamu cari?" Maria secara otomatis berasumsi bahwa pria ini adalah tukang kebun. Pasti dia tahu di mana mayat Yesus ditaruh, dan dia minta pria itu membawanya ke tempat di mana tubuh Yesus telah dibaringkan. Dia perlu merawatnya dan menguburnya dengan hormat dan cinta. Saudara-saudari, Yesus kemudian dengan tenang menyebut namanya, Maria. Pada saat itu juga mata dan hati Maria terbuka, dan dalam bahasa Ibrani, dia dengan hormat hanya mengucapkan satu kata, Rabuni, yang berarti guru. Segera Maria melangkah ke arah Yesus. Dia perlu menyentuhnya dan memeluknya. Kemudian Maria tahu dan percaya bahwa Yesus benar-benar hidup. Namun setelah beberapa saat, Yesus berkata kepadanya, "Berhentilah berpegangan padaku, aku belum pergi kepada Bapakku." Kemudian Yesus mengutus Maria sebagai murid pertama. Dia harus membagikan berita menakjubkan tentang kebangkitan Yesus. Maria segera pergi dan menemukan para murid. Dia dengan gembira memberitahu mereka, "Saya telah melihat Tuhan."
Saudara-saudari, luangkanlah waktu sejenak dan tanyakan pada diri kita, kapan terakhir kali kita mengalami kehadiran Yesus? Mungkin itu hanya perasaan bahwa Yesus hadir bagi kita. Apakah kita berpegang teguh pada pengalaman itu? Apakah kita berbagi pengalaman dengan siapapun? Hal ini adalah hadiah yang menakjubkan untuk melihat atau merasakan kehadiran dan kasih Yesus. Kadang-kadang karunia ini mungkin merupakan perjumpaan langsung dengan Yesus. Di lain waktu kita mungkin mengalami Yesus sebagai orang lain yang penuh perhatian atau mengasihi kita. Atau mungkin dalam keindahan matahari terbit, pelukan dari seorang anak, senyuman dari orang asing. Yesus bersama kita selalu. Namun kita harus memiliki mata yang terbuka, pikiran yang terbuka, dan hati yang terbuka dalam setiap situasi dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku. Mari kita menghayatinya di dalam